Pemirsa, untuk memperbarui informasi pantauan arus balik di tol Jakarta Cikampek kilometer 57, kita sudah bersama dengan Denny Swastika dan juga Arga Dumadi di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Pertama kita menuju ke Denny Swastika terlebih dahulu di Cikampek. Silakan Denny, seperti apa pantauan Anda di ruas tol Cikampek sore hari ini? Ya, baik Tisa dan juga Andro, kondisi terkini tepatnya di kilometer 57 jalan tol Cikampek menuju ke arah Jakarta. Hingga saat ini memang khususnya untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan ini juga selaras dengan jalur sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek. Ini kondisinya saat ini terpantau masih ramai lancar. Ini berbanding terbalik jika kita bandingkan dengan pada saat tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, memang sempat terjadi kepadatan yang cukup signifikan. Dan bahkan tadi pun sempat dilakukan sistem kontraflow dari jalur Cikampek menuju ke arah Jakarta begitu. Namun khususnya untuk di petang kali ini, sistem kontraflow pun sudah tidak diberlakukan dan arus lalu lintas pun sudah kembali normal ataupun bisa dikatakan ramai lancar. Sementara itu juga, Tisa dan juga Andro, jika kita melihat lagi, khususnya untuk di kilometer 10, tepatnya di jalan layang tol MBZ atau yang lebih dikenal dengan Muhammad bin Zaid, hingga saat ini masih tetap dilakukan penutupan. Hal ini guna agar tidak ada antrian kendaraan yang memasuki ke jalur tol layang MBZ tersebut. Sementara itu, untuk di rest area kilometer 57 ini, hingga saat ini pun masih akan terus dilakukan sistem buka tutup. Ini agar tidak ada terjadinya antrian kendaraan yang berada di sekitaran rest area kilometer 57 ini. Dan Andro dan juga Tisa, saat ini juga ada rekan kami, Debbie Tobing, yang akan melaporkan bagaimanakah kondisi terkini yang tepatnya berada di dalam rest area kilometer 57. Kami silakan Debbie Tobing untuk memberikan laporannya. Ya, betul sekali Denny, kami sampai sejauh ini masih berada di dalam kawasan rest area kilometer 57 dan beginilah kondisi terkini di dalam rest area, bahwa memang ini masih dipenuhi oleh pengunjung ataupun pemudik yang berusaha untuk memasuki kawasan rest area ini, karena tadi ketika kami juga ingin masuk ke dalam rest area ini juga sudah padat akan kendaraan-kendaraan yang terparkir di lokasi kami mengabarkan saat ini. Dan kami juga tadi ketika ingin masuk ke rest area ini juga sempat mengantri seperti itu. Dan memang ini diinformasikan bahwa kita juga sudah mengetahui sudah ada penerapan bahwa ketika di dalam rest area ini hanya diberikan waktu 20 hingga 30 menit saja untuk berada di dalam rest area, dikarenakan untuk menghindari penumpukan, selain itu juga untuk menghindari adanya penularan dari COVID-19 karena kita masih berada di tengah pandemi. Meskipun tidak ada sistematika ataupun sistem untuk bagaimana untuk mengatur durasi dari para pengunjung yang berada di dalam rest area ini. Namun dari tadi kami juga mendengar di lokasi kami mengabarkan saat ini bahwa dari pihak pengelola ini masih terus mengingatkan untuk pengunjung ini hanya diberikan durasi 20 hingga 30 menit saja di dalam rest area. Begitupun juga tadi kami juga mengkonfirmasi dari pihak pengelola bahwa sampai sejauh ini masih terus dilakukan buka tutup untuk di kawasan rest area kilometer 57 ini. Karena masih banyak juga ataupun masih dipadati juga ini dari pengunjung ataupun pemudik yang berusaha masuk ataupun beristirahat di kilometer 57 ini. Sementara demikian, Denny. Ya. Baik, terima kasih Debbie Tobing atas informasinya. Andro dan juga Tisa, berdasarkan data terakhir yang kami dapatkan bahwa hingga saat ini khususnya untuk jumlah unit kendaraan yang melintasi di jalur Jakarta menuju arah Cikampek ini masih mengalami peningkatan kurang lebih sekitar 40%, atau jika dihitung berdasarkan angka ini kurang lebih sekitar ada 327.000. Dan ini masih didominasi oleh beberapa kendaraan yang melakukan aktivitas arus mudik ataupun ke tempat-tempat wisata, meskipun ini masih atau sudah mulai memasuki ke arus balik lebaran. Dan berbagai antisipasi pun nantinya akan dilakukan jika terjadi kepadatan, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem kontraflow seperti yang tadi. Selain itu juga nanti pun akan dilakukan juga jika ada kepadatan yang cukup signifikan dengan sistem ganjil genap dan satu arah ataupun one way ketika arus balik terjadi pada puncaknya yang diprediksi pada tanggal 6, 7, 8 Mei 2022. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan. Andro dan juga Tisa, kami kembalikan kepada Anda di studio.
Denny Swastika dari Tol Cikampek. Kita langsung bergabung bersama dengan Arga Dumadi di Tol Kalikangkung. Bagaimana pantauan petang hari ini, Arga? Ya, Andro dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa situasi di gerbang Tol Kalikangkung pada sore hari ini mulai terlihat adanya antrean kendaraan, di mana antrean kendaraan ini didominasi oleh kendaraan yang berasal dari arah Jakarta menuju Kota Semarang. Dan ini diduga adalah mereka yang baru melakukan mudik pada hari ini, ataupun memang menuju Kota Semarang dan sekitarnya untuk berlibur begitu. Dan dapat Anda saksikan sendiri di layar kaca Anda, berdasarkan pantauan udara kami, ini antrean kendaraan ada sepanjang 100 hingga 150 meter. Dan saat ini ada 22 gardu tol yang dibuka, di mana 10 gardu tol ini dibuka untuk kendaraan dari arah Semarang menuju Jakarta, dan 12 gardu tol ini untuk arah sebaliknya, yaitu dari Jakarta menuju Kota Semarang. Dan tercatat dari pukul 00 hingga 16 waktu Indonesia Barat, sebanyak 21.880 kendaraan menuju Jakarta dan 48.264 kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang ini melintasi gerbang tol Kalikangkung. Dan jumlah ini sendiri sebenarnya menunjukkan bahwa untuk di hari ketiga Lebaran ini, volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung lebih sedikit bila dibandingkan dengan hari kedua kemarin, di mana ada hampir 100.000 kendaraan ini melintasi gerbang tol Kalikangkung, dan lebih dari 70.000 ini merupakan kendaraan dari arah Jakarta menuju Kota Semarang. Dan antrean kendaraan yang ada saat ini masih dinilai tidak perlu melakukan penguraian seperti sistem kontraflow ataupun juga one way, karena ini masih dianggap wajar. Karena itu sistem urai masih belum diberlakukan di gerbang tol Kalikangkung pada saat ini. Namun untuk tol-tol di sekitar kawasan Kalikangkung seperti tol di kawasan ABC, yaitu menuju ke Kota Semarang seperti tol Tembalang, Jatingaleh, itu memang diberlakukan juga sistem urai. Dan juga untuk tol Semarang-Solo, tadi sempat diberlakukan juga sistem one way, maksud kami sistem kontraflow dari arah Semarang ke Solo selama 4 jam, yaitu dari pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang. Karena terjadi antrian kendaraan sepanjang 6 km, ini dari rest area 429A hingga ke kilometer 423. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda dari gerbang tol Kalikangkung, dan sebelumnya juga ada Denny Swastika dari Cikampek dan juga Debbie Tobing dari rest area kilometer 57.